Silakan Ibu Yusismi, selamat malam. Ya Bu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya Bu, bicara tentang bullying, itu saya pernah dengar istilah cyberbullying Bu. Jadi di sana banyak orang yang melakukan penindasan atau sindir-menyindir lewat sosial media. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana solusi bagi kita sebagai guru untuk peserta didik kita agar tidak melakukan penindasan tersebut lagi melalui sosial media, Bu? Hanya itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Yusismi. Selanjutnya, silakan Mas Adi bisa menjawab. Terima kasih Ibu Yusismi. Dari mana Ibu? Dari Alahan Panjang, Pak. Dari Sumbar. Alahan Sumatera Panjang, Barat. Solo, iya, Sumbar. Wah, iya. Saya mendambakan ini. Penasaran saya seumur hidup itu bagaimana masakan Padang, masakan Minang yang otentik itu rasanya seperti apa, Bu? Karena kalau di Jawa ini rasanya sepertinya sudah terjavanisasi gitu, lebih manis lebih ya. Wah, oke, terima kasih Ibu Yusismi semangatnya. Betul Ibu, sekarang memang media sosial itu gencar ya, dan bullying itu bertransformasi menjadi bentuk cyber. Dan ini lebih sulit kita kendalikan karena kalau di media sosial, nah kita bisa membuat akun-akun palsu ya, bisa berkomentar apapun tanpa ada takut diri kita ini langsung. Kalau di situasi sosial kita komen apa kan, wah ini orangnya gini karena terlihat ya. Kalau di media sosial karena tidak terlihat, seringkali memang terjadi. Lalu bagaimana mencegahnya? Apa yang bisa dilakukan kepada peserta didik? Yang pertama Ibu, peserta didik perlu terinformasi. Nah, seringkali kita sebagai guru kadang-kadang hanya melarang jangan ejek-ejekan di media sosial. Nah, tapi peserta didik belum teredukasi tentang kenapa itu tidak boleh. Jadi memang saran saya untuk yang relevan diberikan di sekolah adalah berikan pendidikan anti bullying tentang cyberbullying. Ibu bisa cari materinya, sangat mudah sekali ditemui di internet, kemudian disajikan secara sederhana pada anak-anak. Cyberbullying itu seperti ini, dipresentasikan, kemudian anak-anak bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok. Coba kalian bayangkan jadi pelaku cyberbullying. Wah, ini teman kalian lakukan ini, bikin video joget-joget, coba kalian komen yang jelek. Wah, kok jadinya ngajarin ya Mas ya? Iya, tapi nanti digali. Bagaimana rasanya? Oh, senang. Oh iya, itulah yang dialami oleh pelaku. Sekarang kita ganti nih. Coba teman-teman sekarang bagian yang diejek. Nah, kemudian bagaimana perasaannya? Oh, saya jengkel, saya marah, saya ini. Nah, tapi tentu itu dalam situasi terkontrol di kelas ya, di mana ada kita sebagai membimbing dan lain sebagainya. Itu membawa anak untuk menyelami pengalaman tentang perasaan. Nah, role play tentang bagaimana sih rasanya ketika jadi pelaku, memahami, oh jadi pelaku itu memang menyenangkan, tetapi kemudian dibenturkan dengan perasaan mereka sendiri. Tapi dengan ini temanmu terluka, temanmu sakit. Nah, kemudian dijelaskan dampak bullying, sebagaimana yang ada di berita yang ini, sampaikan apa adanya kepada anak dengan bahasa yang sudah dipahami, lalu ajak anak-anak di dalam kelompok itu diskusi. Ayo masing-masing kelompok berkompetisi lomba buat bagaimana caranya kita bisa mencegah bullying di media sosial, apa yang kita lakukan. Nah, jadi bukan dari kita, tapi anak-anak diminta setelah tadi mengenali itu, diminta untuk aktif memberikan ini. Nah, baru di sesi terakhir kemudian Ibu bisa memberikan penguatan-penguatan, ini sudah betul ini. Nah, kemudian juga bisa diteruskan lagi kalau sudah terjadi apa yang perlu kita lakukan ya. Nah, apakah kelas kita perlu buat aturan ini, cara etika supaya kita komunikasi lewat WA seperti apa, yuk kita bikin kesepakatan. Setelah sesi-sesi tadi anak mengenal tentang ini dan itu, dampaknya mereka mengalami pengalaman eksperiensial ya, tapi membagikan role play dan sebagainya.
kita sudah memberikan kekuatan. Jadi pendidikan anti bullying yang menurut saya cukup ada dan mungkin menghilangkan secara 100% tidak, tetapi akan sangat bermanfaat untuk mengurangi, mencegah dan perburukan dan sebagainya. Nah, itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan di kelas. Nah, memang karena terkait cyber, setelah di luar sekolah itu kita punya hambatan karena anak tidak 24 jam di sekolah. Kita tidak bisa mengatur anak pegang HP atau tidak di rumah. Oleh karena itu memang perlu ada komunikasi dengan orang tua. Beberapa sekolah, saya nggak enak badan nih suara. Beberapa orang tua, beberapa sekolah ada yang sudah memulai dengan melakukan sesi parenting kepada orang tua. Jadi mengundang ahli yang memang ahlinya tentang parenting, tentang bagaimana manajemen HP kepada anak, memberikan penjelasan, cara-cara supaya anak dalam tanda kutip bermain HP secara adaptif, secara konstruktif ya. Karena kalau sekarang tidak mungkin anak tidak main HP, tapi bagaimana main HP-nya, bagaimana waktunya, bagaimana pengaturannya. Nah, langkah baiknya sekolah mengadakan program-program parenting, atau bu guru, bapak ibu guru juga bisa belajar sebenarnya dari kelas-kelas semacam ini atau dari sumber-sumber yang terpercaya dari internet, dari kelas-kelas yang mengajarkan tentang bagaimana tentang manajemen penggunaan gadget pada anak. Nah, ini kalau kita bicarakan tentang gadget bisa satu sesi kursus sendiri gitu kan. Nah, tapi gambarannya dari cyberbullying. Saya kira demikian. Semoga menjawab Ibu Yusismi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi dan semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Yusismi. Nah, Mas Adi, ini saya mungkin akan membacakan salah satu pertanyaan. Ini dari Ibu Ratna Puspita Sari. Izin bertanya, ketika orang tua dipanggil karena anaknya sering membuli dalam hal mengejek nama bapak atau ibu, tetapi wali murid tersebut menjawab bahwa kalau di rumah tidak melakukannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Begitu, Mas Adi. Ini mungkin banyak yang pernah mengalami juga hal-hal seperti ini. Silakan, Mas Adi. Iya. Mungkin ada solusi atau Jadi, tips. Pertanyaan yang menarik dan teknis ya. Karena kebetulan ini karena kami ini materinya adalah pencegahan dan penanganan dengan pendekatan psikologi, tentu materi saya akan lebih banyak menyinggol tentang psikologi, bukan tentang mekanisme pengaduan, penerimaan aduan dan lain sebagainya. Namun demikian saya berikan gambaran Bapak Ibu bagaimana menyikapi hal-hal demikian. Kenapa kalau tidak disikapi dengan sesuai prosedur seringkali menimbulkan konflik, berkembang menjadi konflik dengan orang tua atau wali, atau konflik ini berkembang dari wali kepada wali, atau berkembang kemudian menjadi laporan kepada pihak yang berwenang dan dianggap sekolah tidak melakukan action gitu yang cukup. Nah, ini saya berikan gambaran. Ini real terjadi. Saya menangani kasus setiap hari memang berkaitan. Yang pertama yang perlu kita lakukan, sekolah harus punya SOP yang jelas. SOP tentang penerimaan aduan atau layanan aduan terkait tindak kekerasan. Sebenarnya ini sumbernya apakah ada, Mas? Ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Saya emang nggak singgung banyak di sini tentang teknisnya, tapi bisa baca itu sebagai referensi. Ada juga saya tadi kemarin sempat berbagi dengan Mbak Rati ya, ada pedoman khusus tentang bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan itu dilakukan, termasuk di dalamnya ada contoh SOP-nya seperti apa, pencatatannya bagaimana, kalau mempertemukan orang tua formulirnya bagaimana, jadi hal sampai detail seperti itu. Kenapa kok terjadi harus dengan seperti itu? Memang ketika kita tidak ada instrumen-instrumen pendukung, kelengkapan administrasi dan lain sebagainya, kita akan kesusahan ketika menghadapi masalah-masalah yang berisiko tinggi. Nah, berisiko tinggi ini bisa bullying itu yang menimbulkan dampak berat bagi korbannya, bisa karena pihak-pihak lain yang terkait dengan bullying, dalam hal ini bisa jadi pendidik, bisa jadi orang tua, ini keluar dari jalur yang semestinya. Nah,
Gambarannya seperti apa? Saya berikan contoh. Hendaknya guru itu punya catatan harian. Nah, kalau SD ya, setiap wali kelas, setiap guru mapel itu punya catatan. Di SMP, guru BK wajib punya catatan. Catatan apa yang dimaksud? Catatan kejadian. Di hari ini, di kelas saya, di sekolah saya ada kejadian apa. Tanggal berapa, hari apa, kronologinya bagaimana. Oh, di kelas X hari ini ada peserta didik atas nama A memukul temannya. Kemudian responnya apa? Kemudian apa yang dilakukan guru ketika itu? Melerai, memberikan nasihat, atau memberikan pertolongan pada korban. Itu semua dicatat. Nah, seringkali yang terjadi, mungkin beberapa memang ini sudah jadi kewajiban ya, bahwa guru punya catatan, tapi seringkali menjadi ini, prokrastinasi ya, dikerjakan di akhir kalau sudah mau pengumpulan. Nah, padahal kalau kami kunjungan ke sekolah ini jadi penting. Ketika masalah itu tadi orang tua, buktinya apa? Anak saya di rumah baik-baik saja perilakunya. Bapak Ibu, ya kemarin kejadian, buktinya apa? Nah, ini menjadi karena kita secara administratif betul dan ditulis apa adanya objektif, tidak dalam catatan itu tidak diwarnai dengan penilaian subjektif ya tentang anak ini nakal, tidak seperti itu, tapi kejadiannya saja. Apa yang kita lakukan respon itu hari ini sekian, tanggal sekian, maka kita ada bukti. Pun kalau kasus, tentu kita harapannya ini terselesaikan di sekolah, kasus-kasus bullying ya. Tapi kalaupun kasus itu berlanjut ke pihak berwajib atau ke OPD ya, perangkat daerah terkait, misalkan UPTD PPA ya, unit layanan yang memang mesti perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau lembaga sejenis di tiap daerah, sekolah sudah punya dasar. Jadi kalau diminta data, ini kejadiannya apa, tidak perlu panjang lebar bercerita, kami ada dokumennya Bapak ini. Nah, kemudian bisa berjalan konstruktif di sana. Dimulai dari sana. Kemudian memang kita cukup ketika komunikasi dengan orang tua, baik itu orang tua korban dan orang tua anak sebagai pelaku, kita perlu berhati-hati menghindari kalimat-kalimat yang bernuansa labeling, karena ini seringkali sangat sensitif. Labeling itu gimana? Anaknya memang nakal Pak, memang hiperaktif banget di kelas. Nah, itu sudah kalimat-kalimat yang bunyinya labeling, itu perlu kita hindari. Jadi perlu yang kita sampaikan adalah kejadiannya. Bapak, kemarin hari ini ada kejadian di mana mohon maaf sebelumnya anak Bapak melakukan ini kepada temannya. Nah, tentu merespon ini sekolah kami melakukan ini. Nah, dan terutama kepada korban, orang tua korban juga kita harus sangat responsif. Saya pernah menemui kejadian di salah satu sekolah swasta sangat terkenal di Kota Semarang, terjadi konflik, eskalasi konflik karena permasalahannya ada anak dibully, kemudian guru sangat sibuk dengan pelakunya ya, anak pelakunya langsung ditarik, diberikan hukuman dan lain sebagainya, korbannya ini tidak diapa-apain, kemudian pulang sendiri, kemudian melapor kepada orang tuanya, kamu tadi nangis dibully, saya dibully oleh teman. Lah apa yang dilakukan Bu Guru, Pak Guru di sekolah? Enggak, cuma dipisah aja, pelakunya diajak. Nah, orang tua mempertanyakan bagaimana layanan. Nah, maka di sesi-sesi selanjutnya juga saya memberikan gambaran tentang kalau ada kejadian real di depan nyata, apa yang dilakukan. Ini menjadi pertolongan pertama yang penting tadi. Jadi di satu sisi pertolongan kepada korban dan penanganan kepada pelaku tepat sesuai porsinya dan sesuai dengan kebutuhannya, tetapi di sisi lain kita sebagai pendidik juga dalam tanda petik aman ya, kita karena sesuai prosedur. Nah, ini Ibu mohon nanti bisa dicermati di sesi-sesi selanjutnya akan membahas lebih detail ke arah. Cuma yang bisa saya sampaikan tadi yang utama, sekolah punya SOP, kita punya catatan, dan hindari pelabelan-pelabelan. Walaupun anak itu sebagai pelaku, kita hindari cap-cap itu karena seringkali itu ini jadi orang tua. Nah, sebelum memanggil orang tua, kita juga sudah lakukan treatment pada dalam artian memberikan konseling, memberikan ini. Saya juga jelaskan tentang konseling, fokusnya di mana. Nah, itu juga di sesi selanjutnya dijelaskan. Nah, saya kira seperti itu Ibu menyikapi, memang kita harus bijaksana, apalagi menghadapi orang tua harus sangat berhati-hati, namun tetap sesuai koridor. Bisa juga komunikasi dengan kepala sekolah Ibu, agar semuanya satu visi, satu.
Seperti itu Mbak, semoga cukup memberikan gambaran awal menjawab. Baik, terima kasih Mas Adi untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Ratna Puspita Sari. Semoga nanti bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mempersiapkan sekolahnya ya, untuk membuat SOP, kemudian bagaimana cara mengadukan ketika terjadi bullying di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Dan pastinya Bapak dan Ibu tadi juga sudah diberi tips oleh Mas Adi ya, ini ada bacaan khusus yang memang ini juga diluncurkan oleh Kemdikbud ya terkait dengan penanggulangan kekerasan. Baik Mas Adi, mungkin ini ada saya open pertanyaan lagi di Zoom ya, masih ada yang resen ini Mas Adi. Mungkin ada Ibu Sinta Wati. Halo, selamat malam Ibu Aisintawati. Halo, selamat malam Mbak Rati. Ya, silakan Ibu. Sebetulnya udah banyak dijawab sepertinya tadi sama Mas Adi. Nah, udah terwakili, tapi ada sedikit mungkin ada satu kasus sih di sekolah. Ada anak yang senang sekali ngebully temennya, bahkan teman-teman yang lainnya sampai kesel gitu. Guru juga sudah beberapa kali melakukan pemanggilan anak treatment konseling gitu ya ke anak tersebut. Terus juga udah ada laporan ke orang tuanya tentang kondisi anaknya itu yang suka ngebully temennya. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia itu mungkin kurang pengasuhan gitu ya, karena dia itu anaknya tidak punya ayah gitu ya. Terus di rumahnya itu dibebaskan tanpa pengasuhan yang seharusnya gitu. Kemudian setelah disampaikan ke orang tuanya itu cuek gitu. Orangnya teh ketika disampaikan terkait anaknya yang bully itu ya nerima aja gitu ya, emang anaknya itu udah gitu. Tapi ketika anaknya sendiri dibully sama temennya dia nggak terima gitu. Tapi ketika anaknya ngebully orang lain ya acuh juga gitu. Bagaimana sekolah menindaklanjuti orang tua yang seperti itu gitu kan? Karena kan bully itu efeknya ya luar biasa gitu ya untuk dia sendiri ataupun juga untuk temennya gitu. Sementara orang tuanya itu cuek sekali gitu. Karena kan kalau kita cuek, kita aja di sekolah misalnya terus aja ke anak itu ngasih pemahaman tapi orang tuanya tidak membantu gitu. Jadi hanya pendidikannya itu satu arah dari sekolah saja, orang tuanya cuek. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru dan sekolah untuk men-treat orang tua yang seperti itu gitu. Ketika dia parenting, dia jarang hadir. Dipanggil juga selalu ada alasan aja karena sibuk karena apa. Ya jadi intinya teh diserahkan aja ke sekolah gitu. Ya jadi kita juga bingung gitu, apa yang harus kita lakukan yang paling tepat untuk treatment anak yang seperti itu gitu. Itu Mas Adi. Silahkan Mas Adi. Iya, baik, terima kasih Ibu Sintawati. Dari mana Ibu? Saya dari Garut. Dari Garut, oh iya. Garut, Jawa Barat. Iya, ini tempatnya dodol terenak di Indonesia. Garut, ya. Garut ya. Bisa main ke Garut Mas Adi, banyak dodol. Iya. Terima kasih Ibu Sintawati atas pertanyaannya. Memang yang Ibu sampaikan tadi itu banyak jadi orang tua yang demikian ya. Memang kalau kita pelajari di sesi kedua mungkin saya akan juga jelaskan ya karakteristik dari pelaku dan dinamikanya. Nah, itu memang rata-rata yang menjadi ciri khas dari anak-anak yang rentan dibully adalah ketika ada kesalahan dalam pola pengasuhan. Nah, biasanya pola pengasuhan ini seringkali polanya pada pelaku itu bisa berupa pengabaian atau justru kekerasan. Nah, banyak pelaku-pelaku yang kemudian kami dampingi sampai ke kepolisian, kita dampingi Bu, pelaku itu juga dengan BAP dan ada program pemulihan psikologis juga. Kita temukan pola memang di mana rata-rata anak itu terpapar dengan tindak kekerasan atau tindak bullying verbal ya di rumah dan di lingkungannya. Nah, seringkali karena mungkin dia menjadi korban ya di rumah terpapar tindak kekerasan, kompensasinya itu adalah di lingkungan sekolah. Nah, jadi akhirnya menjadi ini ya mekanisme anak nanti
untuk biar lega secara psikologis dia membuli teman-temannya di sekolah dan berulang. Nah, lalu bagaimana? Tadinya saya ingin menjawab ini, Bu. Oh, sekolah memang hendaknya ada parenting tadi ya, menjelaskan isu bullying ketika misal MPLS atau apa, ketika awal-awal anak masuk di kelas-kelas rendah itu orang tua sudah ditekan dan sebagainya. Cuma tadi hambatannya, kadang-kadang orang tua yang demikian itu tidak mau datang. Ya, betul. Betul. Nah, kalau kita lihat polanya, mungkin yang bisa saya tawarkan adalah tadi. Kalau kita melihat angle dalam melihat bullying itu banyak. Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus pada pelaku, angle yang lain menjadi tertutupi. Nah, kalau saya ketika melihat faktor-faktor yang sangat mendukung ternyata tidak mendukung dalam artian lingkungan keluarga dan lain sebagainya, maka kita optimalkan faktor-faktor yang lain. Misal, bagaimana cara membuat korban-korbannya lebih berdaya. Mereka tahu cara merespon bagaimana. Dan berani mengatakan apa, melawan dalam tanda kutip, bukan membalas mengejek atau membalas ini ya, tapi melakukan upaya-upaya seperti apa. Itu ada ininya tentang proteksi diri. Nah, selain itu juga kita mulai memberikan pendekatan yang berbeda dalam proses konseling atau rehabilitasi anak sebagai pelaku. Nah, kadang-kadang ini saya sebenarnya tidak punya data ya Bu tentang bagaimana konseling yang biasanya dilakukan. Tapi seringkali yang saya tangkap ketika kita gali pada guru BK atau wali kelas atau di sekolah, konseling itu berupa penggalian dari kamu tahu enggak ini salah, coba dan lain sebagainya. Jadi menggali kenapa kamu melakukan ini. Nah, ternyata cara-cara ini agak kurang efektif ya dalam pendekatan konseling. Nah, di sesi-sesi selanjutnya saya tawarkan beberapa kasus yang resisten, pelaku yang resisten itu karena ada latar belakang keluarga yang seperti itu, maka kita masuk ke sisi personal si anak. Ibu, orang tuanya saja dengan sekolah cuek, anaknya cuek, berarti di rumah anaknya dicuekin nggak kira-kira? Nah, kita sentuh sisi personal itu. Alih-alih kalau manggil sesi konseling itu untuk ayo kamu salah ini, perbaiki ini, kita ambil sisi lain dengan mendekati anak secara batin. Tanyakan hal-hal yang dia tidak pernah dapat. Pertanyaan sederhana, sehat nggak hari ini? Dek, udah makan belum? Kamu tadi makan sama apa? Nah, hal-hal yang seperti kita menjadi ibu begitu, yang baik, yang jadi sosok ibu ideal bagi si anak walaupun di sekolah. Nah, dari sana ketika ada kegiatan beberapa kali pemanggilan, seringkali kami pada pelaku itu juga seperti itu dalam rehabilitasi. Kenapa kalau kita langsung ke substansinya, ini salah, kamu tahu nggak ininya salah gimana? Anak sudah menutup diri, resisten, menolak nilai. Tapi ketika kita dekati sesi pertama kan anak, aku dipanggil guru BK, aku dipanggil guru kelas, pasti aku mau dimarahi. Tapi setelah datang ke tempat kami, diajak main Uno atau diajak nge-game Mobile Legends, itu suatu hal yang mereka nggak bayangkan, oh ternyata seperti ini. Cuma setelah itu nanti dikasih tugas. Nah, coba ibu kasih tahu dong 3 hal yang kalau kamu melakukan ini kira-kira anak yang kamu lakukan ini perasaannya gimana? Mereka sedih, marah apa gimana? Coba kamu amati, besok ketemu ibu ditunjukkan ya hasilnya gimana. Di anak diminta untuk menyebutkan, menganalisa. Itu saya berikan gambaran lebih detail di video. Jadi silakan nanti disaksikan. Menganalisa step by step. Jadi karena karakteristik by riset ini ya, menurut riset, salah satu karakteristik anak yang menjadi pelaku itu mereka punya sekali keterampilan empati yang rendah. Nah, jadi untuk mereka bisa tadi berhenti atau setidaknya mengurangi perilaku bullyingnya, kita harus melatih kemampuan empati anak. Dari apa tadi? Membangun kedekatan. Kita empati dulu, memberikan contoh empati itu seperti apa, dan membuat anak menyadari pelan-pelan apa yang salah dari yang dilakukan dan dampaknya, bukan secara didaktik kita menyodorkan ini salah, ini menimbulkan sakit hati ada korbanmu pada ini, tetapi dengan ayo diberikan tugas ini, diberikan aktivitas ini. Nah, kita rubah sedikit cara pandang konselingnya, pendekatan konselingnya ya, kalau kita bahasa
psikologis sekali, dari behavioristik ya ke humanistik, dari yang sifatnya mekanistis, sanksi konsekuensi, walaupun konsekuensi logis tetap harus diberikan. Nanti juga saya berikan penjelasan di video, tapi ada pendekatan humanistik sehingga kita bisa masuk ke sisi personilan. Bisa juga memanfaatkan faktor teman sebaya, terutama kalau sudah SMP, SMA, faktor teman sebaya itu sangat masuk. Bisa juga menjelaskan tentang tadi saksi-saksi mana yang pemanfaatan saksi ya, ke dalam proses pencegahan bullying. Nanti ada di sesi-sesi. Seperti itu Ibu Sintawati, saya harap cukup terima menjawab. Terima kasih Mas Adi, insya Allah bermanfaat sekali. Amin. Baik, terima kasih Mas Adi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sintawati. Mas, ini mungkin satu lagi boleh ya Mas, pertanyaan Bapak dan Ibu masih ada yang raise hand ini. Oke, mungkin ini saya tunjuk lagi Ibu Suci ya, ini yang sudah raise hand. Selamat malam Ibu Suci. Selamat malam Mbak Rati. Baik, silakan Ibu Suci. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa ya materi untuk hari ini. Tadi sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan. Hanya saja tadi ada beberapa yang saya garis bawahi mengenai bahwa mengenai bullying ini tidak hanya fokus kepada pelaku dan korban saja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau bisa diusahakan jangan sampai terjadi munculnya labeling terhadap anak itu. Nah, pertanyaannya, mohon maaf, mungkin pelaku bullying itu kalau saya perhatikan itu bukan hanya sekedar antar dari siswa ke siswa atau antar anak dari anak ke anak gitu ya. Karena memang tanpa kita sadari pun gitu, kita sebagai mungkin pendidik di rumah ataupun di sekolah, tanpa kita sadari bahwa kita pun tadi sudah disampaikan di awal, kita pun bisa dijadikan sebagai pelaku bullying juga gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah berusaha memberikan pemahaman terhadap siswa gitu ya, terhadap anak untuk tidak istilahnya untuk saling menghargai satu sama lain supaya tidak terjadi bullying di kelas, di lingkungan sekolah ataupun mungkin di rumah juga gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya selalu ada saja gitu salah satu di antara rekan guru itu tadi seperti yang disampaikan ada labeling itu kalau orang Sunda bilang mah eta deui gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin iki maning seperti itu ya. Ini lagi gitu ya. Kamu tuh maunya apa sih bla 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 dan sebagainya. Dan terkadang mohon maaf mungkin tadi ada ada hukuman juga, terus kemudian mungkin ada sekolah juga yang memberlakukan poin juga. Dan saya tuh kadang ketika ada pemanggilan misalkan tentang sebuah kesalahan siswa gitu, terus kemudian dipanggil di depan umum gitu, saya sendiri gitu sangat tidak setuju sekali dengan hal-hal seperti itu, karena bagi saya itu adalah mempermalukan siswa juga gitu ya. Alangkah lebih baiknya ketika siswa melakukan pelanggaran itu kita panggil secara personal. Nah, permasalahannya lebih sulit menyampaikan ini kepada rekan kerja, sesama guru, sesama pendidik lah ya, dibandingkan dengan ketika berbicara dengan anak seperti itu gitu. Jadi saya pernah suatu waktu gitu ada siswa yang datang ke saya tuh pengen Bu baik, tapi lagi-lagi saya lagi yang ditunjuk, saya lagi yang disalahin. Jadi seperti itu. Saya sudah berusaha mencoba menyampaikan hal ini kepada rekan sesama guru juga, dan sangat sulit gitu untuk sampainya itu sulit gitu loh kepada rekan saya ini. Nah, ini mungkin ada tips tertentu atau tips khusus gitu ya, bagaimana cara kita menyampaikan hal ini bukan hanya kepada siswa saja. Saya yakin semuanya juga kalau misalkan kita menyampaikan kepada siswa itu akan sangat mudah sekali. Anak-anak itu kan yang penting kita kasih contoh, anak-anak insya Allah pasti akan mengikuti kita gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan sesama rekan itu agak sulit. Mungkin mohon tips dan triknya bagaimana cara kita menyampaikan ini, memberikan pemahaman bahwa ketika menghadapi siswa itu
tidak seperti itu, terutama dalam hal pemberian labeling. Mungkin itu saja, Mbak Ratih dan Mas Adi. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Silakan Mas Adi mau menjawab langsung. Ya, baik, terima kasih Ibu Suci Lasmariana. Ya. Ibu dari mana, Ibu? Saya dari Bogor, Mas. Wah, dari Bogor. Dari Kota Bogor. hujan ini, apakah sedang hujan di sana? Baru reda. Alhamdulillah hujan terus setiap hari. Alhamdulillah. Iya, oke, terima kasih Ibu. Saya setuju Bu Suci, memang sangat berat tantangannya, memberikan edukasi bullying kepada sesama pendidik. Karena kalau kita melihat definisi bullying, sangat mungkin bullying itu dilakukan oleh pendidik. Termasuk kalau Ibu sampaikan tadi ada anak yang kemudian karena melakukan bullying atau kesalahan, dipanggil di depan, dimarahi di depan teman-temannya, itu pun secara definisi masuk kriteria bullying loh, dilakukan yang lebih berkuasa ke tidak berkuasa. Dan itu pasti kalau kan akan berulang menjadi pola dan pasti menimbulkan dampak kepada si pelaku itu juga, yang dalam kasus ini dia saat itu menjadi korban bullying. Nah, akhirnya menjadi lingkaran setan karena tadi kita sebagai pendidik kemudian tidak menyajikan contoh pengendalian diri, contoh ya yang tadi Ibu sampaikan. Saya setuju sekali. Tantangannya adalah bagaimana membumikan gerakan anti bullying ini ke seluruh warga sekolah. Nah, maka di sesi selanjutnya tentang merancang program itu memang materi ini saya agak lebih detail kepada antar peserta didik memang di kursus kali ini, karena kita seringkali melihat kasus-kasus pada peserta didik ini tidak tuntas, tidak selesai dan kurang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, pertama, secara konsep pendidikan anti bullying itu harus berdasarkan whole school program, jadi seluruh warga sekolah. Dalam hal ini pendidik, tenaga kependidikan, ya guru, orang tua, komite, stakeholder terkait dan lain sebagainya. Cuma memang secara sosial posisi kita ketika menjadi guru, apalagi guru junior barangkali di sekolah yang sering membuli, melabel ini guru seniornya ya sudah bertahun-tahun di situ. Kita ada dalam posisi yang gampang. Kita tahu apa yang benar, tetapi ketika kita menyampaikan pendapat, barangkali pendapat itu bisa dimaknai berbeda. Menyerang atau bagaimana ya secara personal kemudian dianggap menyinggung. Ini biasanya yang menjadi problem-problem yang muncul ketika ada kasus bullying di sekolah. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya sebenarnya kalau tidak harus kita yang menyampaikan. Ada cara-cara di mana itu bisa tersampaikan kepada guru-guru di sekolah kita, rekan pendidik kita, tetapi tidak harus kita. Bagaimana caranya? Misal kita menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Bu, tapi bukan pada personal ya, artinya ini tips teknis ini sebenarnya tidak secara personal menyebut guru ini melakukan ini Bu kepada siswa, nanti tolong Ibu tegur, tidak seperti itu karena nanti akan secara personal ya. Tapi memberikan kesadaran kepada sekolah, Pak Ibu, ini kan sekolah kita sebentar lagi menjadi sekolah ramah anak ya, ingin tujuannya ke sana. Bagaimana kalau kita agar guru-guru satu visi satu misi tentang bullying, apakah perlu ya kita ada peningkatan kapasitas begitu, mengundang siapa ini yang sudah terlatih untuk kita sebagai guru harusnya bagaimana, atau ini mengundang tentang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang bagaimana mekanisme perlindungan anak di sekolah. Nah, itu pasti akan ada guideline di mana guru harus A, boleh A, tidak boleh B, tidak boleh apa. Nah, kemudian juga kita juga bisa mendekati dengan pendekatan dasar-dasar hukum yang ada.
mungkin Ibu bisa menyaksikan undang-undang tentang perlindungan anak ya, atau juga dengan Permendikbud nomor 82, di sana ada guru harus apa, perannya orang tua harus apa. Nah, ini bisa kita bagikan saja di grup sekolah. Wah, ternyata saya dapat ini, saya baru tahu loh ada informasi seperti ini, ada dasar hukumnya, ternyata kita boleh apa, nggak boleh apa, Bapak Ibu izin sharing. Jadi kita tidak hanya memberikan stimulasi-stimulasi. Memang lebih enak ketika saya yakin tidak di semua daerah sudah punya unit layanan teknisnya ya, apalagi di berbagai daerah pasti ada kendala itu. Tapi saya tahu di beberapa daerah termasuk di Kota Semarang di tempat kami ini ada unit layanan teknis dinas yang memang mengasistensi pencegahan dan penanganan, termasuk juga hal-hal terkait lainnya di sekolah. Nah, kalau ada mungkin di daerah lain ada PPT, ada UPTD yang memang membawahi itu, nah bisa kita akses ke sana. Biasanya juga banyak Bu curhat ke kami, aduh di sekolah kami ada ini, kami ingin ada yang memberitahu guru-guru. Nah, nggak apa-apa, kirimkan surat saja ke Dinas Pendidikan untuk akses ke kami gratis, nanti kami datang ke sekolah. Tapi ini terbatas, kami masih sangat terbatas di Kota Semarang. Nah, saya harap termasuk kegiatan yang dilakukan guru mengajar ID ini adalah salah satu usaha untuk menuju itu. Karena kita tahu memang tantangan di dunia pendidik besar sekali, kita banyak belum satu visi, belum satu pandangan, utamanya terkait perlindungan anak di sekolah. Oleh karena itu gemah tentang ini terus kita ini, karena Ibu bisa juga berbagi materi nanti, ini materi yang didapat dari sini barangkali Ibu bisa akses ke sana ya, bisa dibantu dibagikan kepada teman di sekolah. Nah, seperti itu. Kadang-kadang memang yang Ibu sampaikan benar, kami menangani beberapa diminta oleh bagian GTK untuk membina guru-guru yang mengatakan siswanya, sudah kamu kalau seperti ini bodoh, nggak usah berangkat sekolah aja. Besoknya anaknya beneran nggak mau berangkat sekolah. Itu sering ada hal demikian, dan kami bina guru yang bersangkutan, tidak disanksi kalau di kami karena kami tidak berwenang, tapi kami bina, kami berikan ini sesi-sesi pelatihan ya, memahami bullying sampai cara komunikasi yang baik. Saya harap memang ada Ibu sekolah, dekati kepala sekolah, terhubung dengan unit layanan teknis setempat di daerah yang mungkin bisa memberikan materi kepada sekolah khusus untuk guru-guru tentang perlindungan anak. Seperti itu, Ibu. Semoga jauh. Baik, terima kasih Mas. Memang yang agak silahkan. Memang yang agak sulit itu kan ya yang kendala kami itu adalah bukan rekan di bukan guru junior, justru memang tantangan kami itu adalah rekan guru-guru yang mungkin senior, apalagi bapak-bapak yang kalau diingetin itu agak sedikit cina si ibu mah tahu apa sebenarnya, selalu begitu. Memang tantangannya sih guru-guru terutama bapak-bapak yang mungkin bisa dikategorikan usianya juga sudah agak sedikit, dibilang sepuh juga enggak gitu. Itu sih. Ya Ibu, memang biasanya seperti itu, tapi kita maksimal tadi kita lihat layer-layernya. Ketika kita sudah mencoba rekan pendidik kita berikan ini edukasi, saling sharing, ternyata tidak masuk, ya kita yang menguatkan anak-anak yang jadi korban. Kita dekati, kata-kata bapak itu jangan kamu masukkan ke hati, sakit ya, sedih ya, nggak apa-apa. Bapak itu bilang itu kalau kata ibu kamu pinter kamu. Jadi kita berikan tambalan, kita berikan ini ya pada hal-hal yang bisa kita. Maka dari itu kita memang perlu melihat dari berbagai angle. Cuma khusus untuk rekan guru memang kita harap ya semakin kesini karena gaung tentang pendidikan dan pasti juga belajar dari kasus-kasus yang viral ya. Guru sudah harusnya mulai banyak berpikir ulang tentang perlindungan anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Mas Adi, dan terima kasih juga pada Bu Suci yang sudah sharing juga, saling memberikan tips, dan nanti ini semoga bisa diterapkan oleh Ibu Suci di sekolah ataupun Bapak dan Ibu sekalian di sekolah. Mas Adi untuk menyampaikan closing statement pada pertemuan pertama kursus pencegahan dan penanganan bullying di sekolah dengan pendekatan psikologi.
untuk memotivasi Bapak dan Ibu agar terus semangat menjadi seorang pendidik? Silakan Mas Adi Waluyo. Baik, terima kasih Mbak Ratih atas kesempatannya. Kita sampai di closing statement. Closing statement saya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah mencegah dan menangani bullying itu tidak mudah. Tadi sudah kita bahas bersama. Tantangannya banyak, sesama pendidik, tantangan dengan keluarga, anak itu sendiri, mungkin juga perangkat-perangkat yang lain yang kita belum punya ya, SOP dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa hal ini sangat berdampak baik kepada korban maupun kepada pelaku juga. Nah, miris rasanya melihat anak-anak yang menjadi korban bullying kemudian tidak punya akses terhadap layanan, kepada siapa dia mengadu, dia tidak dilatih bagaimana melakukan proteksi, tidak ada teman-temannya yang membela, dan sekolah belum punya sistem yang responsif terhadap itu. Nah, oleh karena itulah saya mengajukan materi ini kepada guru mengajar dengan harapan bahwa mungkin ini bukan hal yang besar, materi ini bukan hal yang sangat mewah, bukan hal yang sangat membantu, tapi tentu menyalakan sebuah lilin di kegelapan jauh lebih baik daripada mengutuk kegelapan itu. Oleh karena itu, apapun yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang kami sampaikan ini, apabila ada baiknya, ada yang bermanfaat, silahkan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Tentu barangkali perubahan kita tidak akan sebesar yang kita harapkan, tetapi maknailah kita sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan, dan itu jauh lebih bagus daripada hanya sekedar mengutuk kegelapan. Semoga kerja keras kita semua sebagai pendidik untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik berbuah kesehatan, kesejahteraan, kedamaian hati, keleluasaan dalam apapun di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita bersama. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu guru, karena apapun yang kita berikan kepada anak akan membekas bagi masa depannya. Saya kira itu. Mohon maaf saya muda dan mungkin terlalu banyak bicara, barangkali ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih guru mengajar ID, terima kasih Mbak Ratih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa kepada Mas Adi Waluyo SPSI yang sudah menyampaikan materi pada pertemuan pertama kursus pencegahan dan penanganan bullying di sekolah. Baik, untuk selanjutnya Mas Adi apabila ada aktivitas lain bisa meninggalkan ruang Zoom, dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada event selanjutnya tentunya dengan topik-topik psikologi yang memang kita perlukan untuk bekal kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai orang tua. Terima kasih Mas Adi Waluyo.